Ngobar Sangsin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata Masa. Halo guys. Balik lagi bareng kita di Ngobar Sangsin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata Masa. Libur. Aduh, Udah sakit. kondisinya Lu berapa sorry maksud gua, kamu berapa hari sakit bro? ya, saya sempat kemarin sempat sakit sekitar 1 mingguan lebih lah. Sama. Itu, menyiksa sekali. Iya, emang ini lagi musimnya. Saya juga sakit kemarin. Habis kamu sakit terus saya sakit juga. Jadi ya terpaksa lah libur. Nah, off konten ya. Iya. Kondisi yang tidak memungkinkan. Dan bahasa kita juga perlu dirubah karena kemarin ada protes dari subscriber kita juga, katanya harus lebih formal gitu. Oke lah. Oke, siap, laksanakan. Mau ngobrolin apa nih? Kira dari kamu sendiri ada satu hal yang menarik nggak buat kita bahas malam ini? Ada sih. Jadi kemarin saya baru aja baca buku Bumi Manusia. Udah kelar sih, alhamdulillah kelar, dan itu cukup menarik buat dibahas. Boleh. Ya, saya pun sebenarnya pengen ya baca buku Bumi Manusia ini, cuma belum kesampaian. Makanya ini momen yang pas kali ya buat Pas banget. kita bahas. Bumi Manusia ini siapa pengarangnya? Mbah Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur ya. Kok gelap ini ya? Namanya belum dinyalain apa? Faktor lain. Lanjut lah. Ya udah. Apa? Biar saya nyambung ngobrolnya, Siap. dikasih gambaran dulu lah tentang buku ini. Isinya apa? Isi dari buku Bumi Manusia itu sebenarnya lebih kepada gambaran situasi atau gambaran kondisi di mana letak cerita itu diberlatarkan di zaman sebelum kemerdekaan. Jadi masa kolonialisme, imperialisme gitu. Latar waktunya itu sebelum kemerdekaan. Buku itu berisikan tentang gambaran kehidupan pada masa itu, dari segi pendidikan, kemudian kultur masyarakat, dan pola pikir masyarakat pada masa kolonialisme itu, imperialisme. Jadi sebenarnya banyak banget sih yang dibahas di bukunya Mbah Pram. Gak cuma Bumi Manusia, yang lain juga sama. Rata-rata latar tempatnya dan latar waktunya itu sebelum atau pada masa sebelum kemerdekaan. Di situ kalau Bumi Manusia itu kan ceritanya kan tentang seorang anak bangsawan yang mana menikah dengan orang pribumi. Bangsawan itu punya anak, istilahnya dari perkawinan silang gitu ya. Kaum pribumi sama orang Belanda, Eropa, orang Eropa. Nah itu mereka punya kasta, tentunya pada masa itu punya kasta yang lebih tinggi dibandingkan orang yang murni orang pribumi. Dan terjadilah sebuah istilahnya kisah cinta antara si anak bangsawan itu sama orang pribumi. Tuh banyak banget, pokoknya
kalau kita baca buku Bumi Manusia ini, kita bakal disuguhi sama yang namanya pemahaman-pemahaman tentang gambaran seperti apa kondisi bangsa kita pada masa itu, kemudian seperti apa sekat-sekat yang memisahkan antar masyarakat pada masa itu benar-benar dikupas tuntas di dalam cerita Bumi Manusia. Itu bentuknya novel, cerita sejarah itu maksudnya gitu. Menarik sih. Wow, Menarik ya. menarik banget. Pengen baca nih. Sorry, agak batuk. Apa? Sisa-sisa kemarin. Apalagi Tetap semangat nontonnya. semangat lah, harus semangat. Ya, tapi Mbah Pram ini ya, yang pernah saya dengar pintas ya, Ya, katanya karya-karyanya ini selain Bumi Manusia itu cukup dianggap berbahaya, bener nggak sih? oh benar. Pada masa Orde Baru, khususnya pada masa Orde Baru, itu karya-karyanya Mbah Pram itu peredarannya itu istilahnya dilarang gitu ya, dilarang karena dianggap itu menyebarkan paham komunis. Kebenarannya tidak jelas apakah benar itu murni ada penyebaran ideologi komunis, tapi yang saya baca itu lebih kepada gimana buku-bukunya Mbah Pram khususnya di Bumi Manusia itu tidak sama sekali menggaung-gaungkan atau menggencar-gencarkan penyebaran ideologi komunis, justru malah itu lebih kepada anti-imperialisme. Jadi di dalam buku Bumi Manusia itu justru yang amanat yang terkandung itu malah yang saya tangkap itu lebih kepada di mana suatu bangsa itu harus setara, tidak ada yang namanya derajat yang lebih rendah, nawak bangsa yang cuma harus jadi bawahan, boneka. Betul. Itu lebih kepada anti imperialis, anti kolonial gitu. Tapi nggak tahu ceritanya kok bisa sampai itu di luar nalar kita. Katanya kok menyebarkan komunis. Ya, bahkan sempat ini ya, katanya sempat dipenjara juga ya, karena iya, karya-karyanya benar ya. lama juga itu di penjara. Mbah Pram itu lama di penjara karena ya itu tadi dianggap bukunya itu menyebarkan paham komunis. Mungkin karena ada kepentingan kali ya pada masa Orde Baru itu. Ya, saya nggak ikut-ikutan. Enggak, ya udah jadi rahasia umum lah kalau masa Orde Baru itu kan ya kayak gitu. Kayak gimana gitu. Ya, Kayak bisa gitu. dikatakan cukup diktator ya. Iya, betul. Lama, Mbah Pram itu lama banget di penjara, tapi dia tidak pernah yang namanya sampai kurang produktif. Justru dia produktif banget waktu di penjara itu. Dia tetap nulis, walaupun pakai tangan ditulis, terus kemudian dikirimkan ke salah satu sahabatnya buat diketik dan dijadikan sebuah buku. Tuh, kalau kita cari tahu asal usulnya bagaimana, kenapa kok Mbah Pram sampai di penjara itu, ya kalau saya baca sejarah itu bukunya mengandung unsur komunis, tetapi ya setelah saya baca komunisnya di mana gitu. Saya nggak pernah dapet komunisnya di mana gitu. Justru malah ini Sebaliknya ya, justru malah sebaliknya. Isinya kan tentang menuntut bahwa setiap bangsa itu harus derajatnya setara lah. Mereka itu harus punya kesempatan yang sama buat istilahnya mandiri gitu. Nggak ngerti kok bisa dikatakan
komunis itu gimana gitu sih. Kalau menurut kamu isinya malah melakukan penolakan terhadap komunis, artinya pada pemerintahan Orde Baru mereka melakukan kesalahan dong. Kalau itu mungkin iya sih. Wah. Semoga nggak bahaya. Wah, nggak bahaya. Mau tahu. Lama Mbah Pram itu di penjara itu, lama banget. Tapi justru dari proses beliau di penjara itu malah beliau jadi tahu juga, beliau jadi punya semacam istilahnya gambaran ya, sisi lain dari kehidupan. Namanya sastrawan kan kalau di jalur yang ekstrim itu kan lebih apa ya, Menantang ya, malah menantang dan pinggir jurang bahasanya. kualitas tulisannya juga keren. Wow. lanjut apa lagi? Ya. Sih benar ya, Pram ini sangat Luar biasa. Sama ini bro, Apa? yang membedakan antara Mbah Pram sama sastrawan sekarang dan sastrawan lain itu secara mengatakan bahwa Mbah Pram itu merupakan figur penulis yang sampai saat ini istilahnya itu paling berprestasi. Banyak banget teman-teman bisa baca penghargaan apa yang udah diraih sama Mbah Pram. Salah satunya itu penghargaan paling bergengsi apa itu saya lupa, pokoknya baru Mbah Pram yang dapat itu. Wah, sampai bukunya diterjemahin di 40 negara kalau nggak salah. Tuh keren banget untuk yang Keren boleh. Saya boleh tepuk tangan nggak nih? Saya pengen balik lagi ke buku itu ya. boleh. Bahas Mbah Pramnya udah dulu ya. Siap. Tadi kan saya bilang saya pengen baca novel Bumi Manusia ini. Menurut kamu sendiri ini cocok nggak sih buat dibaca sama orang-orang awam seperti saya? Mbak awam, nggak punya awam. Rendah terus. Rendah untuk roket. Emang awam kok. Untuk Bumi Manusia itu menurutku ya itu sih aman sih, apalagi yang digencar-gencarkan di dalam buku itu adalah penanaman jiwa nasionalis jelas, kemudian pikiran kita bakal lebih terbuka lebar lah, kita bakal lebih bisa yang namanya memandang dunia itu dari banyak sisi itu. Apalagi yang tadi saya sampaikan bahwa buku itu sebenarnya merujuk pada anti imperialis atau anti kolonial. Itu cocok banget buat para pembaca baik pemula maupun pembaca yang kutu buku banget. itu cocok banget, soalnya menurutku sama sekali nggak ada yang namanya bahayanya itu nggak ada. Justru semakin kita memperkaya bacaan kita, itu bisa berdampak pada pengolahan gaya berpikir kita bisa yang namanya pandangannya luas, itu bisa banget dari setelah kita baca buku Bumi Manusia ini, karena kultur masyarakat waktu itu benar-benar dijelaskan secara real. Mungkin Mbah Pram ini nulis karena
ini tergolong cerita sejarah ya, cerita masa lalu yang dikemas menggunakan bahasa fiksi, itu jadinya mungkin beliau juga dalam penulisannya juga melakukan riset juga. Ada riset yang dilakukan sebelum menulis buku Bumi Manusia. Jadi cocok banget kalau orang awam mau baca Bumi Manusia, itu cocok banget. Recommended ya. Sangat recommended. Dan bingungnya saya itu kenapa kok dikatakan menyebarkan isu komunis. Itu komunisnya di sebelah mana itu? Enggak. Ya mungkin yang menjustifikasi Mbah Pram itu menyebar isu komunis mungkin belum baca bukunya. Ya. Tapi mungkin itu zaman dulu ya. Kalau sekarang peredaran bukunya gimana? Wah, kamu bisa dapat buku itu di dimanapun lah, di toko-toko buku, pameran buku, online shop tuh banyak banget, dan itu termasuk aman, nggak yang neko-neko gitu, sama sekali nggak. Itu benar-benar buku yang mendidik, yang aman, dan buktinya apa? Itu sampai di buku Bumi Manusia itu sampai di terjemahan ke dalam 40 negara loh, 40 bahasa loh. Karya-karyanya Mbah Pram itu luar biasa. Bahkan salah satu media juga pernah ngomong Mbah Pram ini adalah penulis nasional yang paling berprestasi sampai saat ini. Ngeri nggak? Ngeri banget. Wow, tapi kayaknya pernah difilmkan nggak sih? Bener siapa? Saya salah. Oh iya, pernah itu pernah Bener difilmkan. ya? Ya, tahun berapa itu? Baru kemarin lah. Ya kayaknya. Kalau filmnya kayaknya saya pernah nonton, cuma kalau belum baca bukunya tuh belum puas. Untuk relevansi antara film sama buku sih ya hampir sama. Pokoknya film Bumi Manusia itu saya juga pernah nonton, itu ya cukup mewakili lah. Tapi kalau kita bisa, kalau kita boleh milih, kalau saya boleh menyaranin ya jangan cuma nonton filmnya juga. Jangan cuma nonton filmnya aja, tapi juga baca bukunya, soalnya dari bukunya itu benar-benar wah, nilai-nilainya itu banyak banget yang bisa kita ambil. Apalagi Kayaknya besok kita di endorse obat batuk nih. musimnya itu susah ini. Ya. Kayaknya kita nggak usah lama-lama aja ya. Lama-lama Belum fit juga sih soalnya. Udah deh. Nah, terakhir tadi kamu bilang nilai banyak nilainya yang diambil. Coba deh, berapa dari kita tahu? buat menganalisa sebuah novel itu ada patokan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah novel. Salah satunya nilai agama atau religi, nilai sosial, kemudian nilai apa ya? Kok saya lupa. Nilai budaya. Itu yang paling kental di Bumi Manusia itu lebih kepada nilai budaya. Nah, budaya itu wah, pada masa itu yang isi di dalam buku Bumi Manusia ini sangat menjunjung tinggi nilai budaya. Banyak banget kita bisa petik, kita bisa pelajari sebuah kultur budaya masyarakat, khususnya Jawa pada waktu itu kental banget di situ. Antar masyarakatnya, komunikasinya, kemudian kehidupan waktu itu nilai budayanya itu kental banget. Dan kalau kita baca buku Bumi Manusia itu bisa jadi semacam apa ya namanya, istilahnya pematik
pemantik buat kita lebih menjunjung tinggi nilai budaya itu. Dan juga nilai nasionalisme juga. Nasionalisme itu keren banget. Pendidikan apalagi siapa ya, Mingke itu juga punya kemauan keras buat sekolah, padahal orang pribumi itu pada masa itu dianggap itu ya tidak terlalu penting lah buat sekolah. Tapi pada masa itu si Mingke yang ada di bumi manusia ini, dia punya istilahnya hasrat untuk mengenyam pendidikan. Itu keren banget. Kalau soal motivasi, wah gila, Cocok ini gue ya. cocok. Dan kamu harus baca secepatnya sih. Oke. Siap, cariin aja bukunya. Laksanakan. Ah, itu ya tadi banyak banget Ya, pelajaran yang bisa diambil dari buku Bumi Manusia, dari perjalanan hidupnya Mbah Pram. Mbah Pramnya juga. Pastinya bakal sangat menginspirasi lah kalau kita bisa beruntung bisa baca buku ini ya. Ya, sempet. Mbah, mau cukup? Cukup lah ya. Cukup lah, nggak masalah. Masih agak sakit juga. Masih kurang fit. Besok-besok lagi kita bikin yang full lah. Oke. Udah sampai sini perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Itu saja. Tos dulu. Oke. Sampai jumpa. Nyanyilah. Nyanyi apa? Udah. Ngobar Sangsin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata-mata.